Shalom kasih Kristus. Hari ini saya memiliki keyakinan kita semua semakin serius dalam mengikut Yesus. Itulah sebabnya mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, saya akan menyampaikan siapa kita dalam Yesus. Mari tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, karena kita akan dibawa untuk mengerti apa arti orang pilihan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur kepadamu, biarlah firman yang disampaikan lewat renungan hari ini memberikan satu pemahaman yang baru dalam kehidupan iman percaya kami, di mana kami dibawa semakin dewasa, semakin terus berakar di dalam Engkau, dan kami semakin dibuat untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus dipenuhi kebenaran firman-Mu, dan kami dibawa juga untuk mengerti tentang orang pilihan di dalam Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, sehingga lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema orang pilihan, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kasih Kristus, bila kita berbicara tentang pilihan, berarti ada kriteria tertentu bagi yang memilihnya. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Tuhan, kita adalah orang pilihan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita dipilih? Tentu hal ini tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Tetapi apapun misterinya tentang mengikut Yesus sebagai orang pilihan, itu semua adalah anugerah. Karena kita bukan orang yang lebih baik, bukan orang pandai, bukan orang yang mempunyai harta berlebih, juga bukan orang kuat atau gagah. Semua itu karena anugerah Tuhan. Walau kita tidak memahami apa alasan Tuhan sehingga kita menjadi orang pilihannya, yang penting kita harus hidup dalam rencana Tuhan dan berpadanan dengan panggilan kita. Hidup kita seharusnya mencerminkan panggilan hidup sebagai orang yang telah dipilih Tuhan dengan hidup taat dan setia kepada Dia. Tuhan memilih kita sewaktu kita masih hidup dalam dosa, bukan hidup dalam keadaan bebas tanpa kejahatan dan menyenangkan Tuhan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Hal sekarang yang harus kita sadari oleh kita sebagai orang Kristen adalah kita sekarang memiliki identitas baru, yaitu sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ini merupakan anugerah terbesar, karena kita dipilih dari sekian miliar manusia di muka bumi. Tuhan juga sudah memilih kita dari awalnya, bahkan sebelum kita dilahirkan. Mengapa? Karena Dia sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Pemilihan ini hanya terjadi ketika seorang percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Kristus menjadikan kita sebagai orang pilihan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu agar kita kudus dan tak bercela. Tujuan ini agar orang pilihannya dapat berjumpa dengannya. Dalam Imamat 20 ayat 7 mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian juga di dalam Imamat 20 ayat 26.
Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kata kudus dalam bahasa yang digunakan Alkitab memberikan arti harafiahnya adalah dipotong atau dipisahkan, yang memiliki makna naik lebih tinggi. Artinya, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang naik ke standar Tuhan, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Seringkali terjadi tidak sedikit orang Kristen kehilangan identitas diri sebagai umat pilihan Tuhan karena hidupnya tak jauh berbeda dengan orang dunia. Miris sekali. Umat pilihan adalah bangsa yang kudus, yaitu harus terpisah dengan cara hidup dunia yang tidak kudus. Kita harus memprotek diri kita agar tetap layak di hadapan Tuhan dengan menjaga supaya hidup kita tidak dicemari oleh dosa, karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Tanpa memiliki kekudusan hidup, kita tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami memahami hidup dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami bukan orang sembarang, kami adalah orang pilihan-Mu. Biarlah kami menjaga sebagai orang pilihan dengan kehidupan yang terus di dalam kekudusan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ini merupakan satu kehormatan yang harus kami jaga selama pengiringan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan